Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu masih berkisar tentang negara-negara ASEAN, di mana negara-negara ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Hari ini kita akan coba berjalan-jalan lebih jauh dari kampung kita untuk mempelajari negara-negara ASEAN secara rinci. Yang pertama, Indonesia, negara kepulauan dengan total penduduk lebih dari 200 juta jiwa, berada di antara benua Asia dan Australia. Posisi geografis yang berada sebagai titik silang perekonomian dunia ini pun sangat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan Indonesia. Negara Indonesia berbentuk republik dengan kepala negara, presiden, dan juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota Jakarta, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Luas wilayah 1.904.559 km². Selanjutnya, Thailand, negara yang dijuluki negeri gajah ini, adalah negara ASEAN yang tidak pernah merasakan kolonialisme bangsa Eropa. Berbatasan dengan Laos dan Kamboja, Thailand memiliki sistem pemerintahan berbentuk monarki konstitusional, dan kepala negara Thailand adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota Bangkok, hari kemerdekaan tanggal 5 Desember. Bahasa yang digunakan Thai, mata uang Baht. Luas wilayah 513.120 km². Selanjutnya, Brunei Darussalam. Negara ini merupakan negara yang kaya karena mengandalkan sumber minyak dan gas sebagai tulang punggung ekonomi. Kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Bandar Sri Begawan, mata uang dolar Brunei, populasi 423.169 jiwa per tahun 2016. Luas wilayah 5.765 km². 4. Vietnam. Negara Vietnam merupakan salah satu dari 3 negara terakhir yang resmi menjadi bagian dari ASEAN. Vietnam sebenarnya sudah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan ASEAN sejak tahun 1992. Pada akhirnya, di tahun 1995, negara dengan ibu kota Hanoi itu mengikuti jejak kawan-kawannya di Asia Tenggara untuk bergabung dengan ASEAN. Nama negara Asia Vietnam. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Vietnam, Hanoi. Hari kemerdekaan 2 September. Bahasa Vietnam. Populasi 92,7 juta jiwa. Luas wilayah 331.230,8 km². 5. Malaysia. Sebagai salah satu dari 5 negara pelopor ASEAN, negara tetangga Indonesia ini memiliki 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Setelah lepas dari jajahan Inggris, Malaysia sekarang menjadi bagian dari Commonwealth. Nama negara Malaysia, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Malaysia Kuala Lumpur. Hari kemerdekaan 31 Agustus. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang ringgit. Luas wilayah 329.840 km². 6. Laos.
Pada ulang tahun ASEAN yang ke-30, Laos memutuskan untuk bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya di tahun 1997. Memiliki wilayah di jantung daratan Asia Tenggara, Laos adalah negara dengan populasi sekitar 7,199 juta penduduk. Nama negara Laos, Kepala Negara, Presiden, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri, Ibu Kota Laos, Vientiane. Hari kemerdekaan 2 Desember. Bahasa Lao, Prancis dan Inggris. Mata uang klip. Luas wilayah 237.955 km persegi. Yang ketujuh, Singapura. Singapura juga menjadi salah satu negara ASEAN yang bergabung pada Commonwealth selepas merdeka dari Inggris. Singapura juga menjadi salah satu pelopor terbentuknya ASEAN. Keterangan tentang Singapura: nama negara Singapura atau Republic of Singapore, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri, ibu kota Singapura. Hari kemerdekaan negaranya bahasa yang digunakan negara Singapura itu Inggris, Cina, Mandarin, Melayu, dan mata uang yang digunakan kemudian populasi masyarakat atau penduduk 5,61 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayah negaranya 7.201,5 km persegi. Yang kedelapan, negara Myanmar. Myanmar juga adalah salah satu negara terbesar di daratan Asia Tenggara. Myanmar memutuskan untuk bergabung menjadi anggota resmi ASEAN pada Juli 1997. Sama dengan negara Laos. Negara ini bergabung tepat pada ulang tahun ASEAN yang ke-30. Sedikit keterangan tentang Myanmar. Nama negara Myanmar atau Republic of the Union of Myanmar. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri, ibu kota Myanmar, Nay Pyi Taw. Nah, hari kemerdekaannya tanggal 4 Januari. Bahasa yang digunakan di negara Myanmar bahasanya bahasa Burma. Sedangkan mata uang Myanmar Kyat. Jumlah populasi penduduknya 52,89 juta jiwa. Nah, luas wilayah negara Myanmar 6.256,8 Kemudian negara selanjutnya yang tergabung dalam ASEAN yaitu yang ke-9, Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang terbentuk dari kurang lebih 7.000 pulau. Ini juga menjadi salah satu pelopor terbentuknya ASEAN. Filipina terletak di sebelah barat Lautan Pasifik. Filipina merupakan negara yang memiliki populasi mencapai lebih dari 109 juta penduduk di tahun 2019. Sedikit tentang keterangan tentang Filipina. Nama negara Filipina atau Republic of the Philippines. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan juga presiden. Sedangkan ibu kota Filipina, Manila. Hari kemerdekaannya 12 Juni. Bahasa yang digunakan bahasa Tagalog dan Inggris. Sedangkan mata uangnya adalah peso. Nah, kemudian luas wilayah negara Filipina 3.403,448 km persegi. Anggota ASEAN yang terakhir yaitu nomor 10 yaitu negara Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara terakhir yang diterima menjadi bagian dari ASEAN di tahun 1999. Negara Kamboja terkenal sebagai pengekspor garmen.
sektor pariwisata Kamboja pun cukup kuat. Hal ini menjadikan Kamboja salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat di Asia Tenggara. Sedikit keterangan tentang Kamboja. Nama negara Kamboja, Kingdom of Cambodia. Kepala negaranya Raja, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Hari kemerdekaan 9 November. Bahasa Khmer, Prancis, dan Inggris. Mata uang Kamboja riel. Populasi mencapai 15,76 juta jiwa pada tahun 2016 dan luas wilayah 181.035 km persegi. Anak-anak sekalian, materi kita hari ini cukup sampai di sini mengingat waktu kita yang terbatas. Untuk lebih baiknya lagi silahkan pelajari kembali di rumah masing-masing. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.